Ini ada nomor belakangnya. Coba jalan-jalan nih, kelas KSC mau ke perpustakaan observasi perpustakaan kampus untuk belajar tentang sampul tugas akhir. Langsung ke perpustakaan ya. Aku racing tuh. Dan let's go, kita turun menuju ke perpustakaan kampus ya. Jadi letaknya ada di seberang, gedung seberang dan di lantai 1. Sedangkan kami waktu itu kuliah di lantai 2. Nah, kita jalan cepat ya. Jalan cepat supaya nanti kita sampainya tepat waktu dan bisa belajar agak lama di sana ya. Walaupun di sana tidak ada batas waktu untuk sekian jam, tapi lebih baik kalau kita berlama-lama di perpustakaan daripada berlama-lama memikirkan mantan. Para mahasiswa sedang memasukkan tas ke dalam loker dan nih mereka agak bingung sih karena mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya ya. Nih ketua gengnya sedang izin untuk tanya bagaimana cara masuk ke perpustakaan. Ternyata ya generasi corona itu tidak pernah melakukan observasi perpustakaan ketika dia datang sebagai maba mahasiswa baru ya, karena semuanya dilakukan secara online ya. Jadi orientasi kampusnya secara online, daring, jadi belum pernah secara langsung observasi di perpustakaan. Makanya kesempatan yang baik ini adalah kesempatan di kelas bahasa Indonesia untuk belajar masuk di perpustakaan kampus. Sudah mulai masuk ke dalam dan pemeriksaan kartu anggota perpustakaan. Jadi mereka memang kaget karena belum pernah masuk ke perpustakaan sebelumnya. Harap maklum karena mereka generasi corona yang dulu ospeknya itu tidak pernah ada observasi ke perpustakaan. Jadi di pelajaran saya kali ini adalah kali pertama mereka masuk di perpustakaan dan melakukan ritual untuk masuk ke perpustakaan. Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara pinjam buku, kemudian apa fungsi dari kartu itu, semuanya dijelaskan oleh pustakawan yang ada di kampus kami. Nah itu di barcode satu-satu supaya nanti presensinya secara online mahasiswa ini masuk ke dalam perpustakaan di tanggal berapa, kemudian ada nama, jurusan, pokoknya identitas semuanya ada di situ. Nah ini diajari karena ya generasi corona, jadi harap maklum. Kalau tidak generasi corona biasanya mahasiswa baru tahu bagaimana cara masuk ke perpustakaan, kemudian bagaimana meminjam buku, kemudian diajak observasi ke seluruh ruangan perpustakaan. Itu adalah Bapak Joko yang memberikan observasi kepada mahasiswa dan memperbolehkan saya melakukan kuliah bahasa Indonesia di perpustakaan, dan beliaunya serta teman-teman yang lain pustakawan sangat senang karena belum pernah ada yang melakukan kuliah di perpustakaan. Jadi saya merasa terhormat sebagai dosen bahasa Indonesia bisa mengajak para mahasiswa untuk masuk di perpustakaan dan belajar bersama tentang perpustakaan serta buku-buku yang ada di dalamnya, termasuk karya tulis ilmiah yang ada di dalam sini. Nah, beliau Bapak Joko sedang menjelaskan bagaimana tata cara, kemudian situasi, kemudian buku-buku yang ada di sini, cara pinjam bagaimana, semuanya dijelaskan lengkap oleh Bapak Joko. Ya, sebagai pengganti dulu ketika orientasi mahasiswa baru mereka online, nah sekarang mereka sudah offline, bertemu langsung dengan pustakawannya dan di tempat perpustakaannya yang asli. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan tidak hanya satu kali Anda datang ke sini, tetapi berlanjut berkali-kali, minimal seminggu 4 kali Anda masuk ke perpustakaan untuk membaca buku dari pemikiran orang-orang hebat, pengarang hebat, penelitian yang luar biasa yang membutuhkan waktu yang panjang,
dan Anda memegang langsung karya mereka, sebuah buku, sebuah karya tulis ilmiah, dan mencerna langsung segala pemikiran dari penulis atau pengarangnya, ya. Silakan, Jadi nggak apa-apa. kesempatan yang baik ini semoga Anda benar-benar bisa memanfaatkan. Setelah Praktik dulu, karena berbincang Anda nanti lama, kalau mau akhirnya pinjam atau mau ada mencari, salah satu Anda paham. mahasiswa bersama Sini. Bapak Joko langsung praktik bagaimana cara mencari buku secara online pakai komputer atau laptop, dan tidak usah mencari seperti zaman saya dulu ya, 10 tahun yang lalu. Kalau mencari buku itu harus langsung kerak satu persatu dicari, tidak ada komputer zaman dulu. Sekarang teknologi sudah canggih, bisa lewat laptop yang sudah tersedia di perpustakaan atau di barcode langsung masuk ke gawai mahasiswa sendiri. Nah, ini adalah kecanggihan teknologi yang luar biasa antara perpustakaan dengan teknologi, ya. Jadi jangan katakan bahwa perpustakaan itu adalah barang langka atau yang tertinggal, tetapi perpustakaan tetap terdepan di kampus ataupun di belahan manapun, ya. Karena perpustakaan itu harus ada di kampus, di sekolah, kemudian di wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, kota, semuanya harus ada, ya. Nah, ini beliau Bapak Joko sedang praktik langsung supaya mahasiswa benar-benar paham, dan ketika nanti kelak balik lagi ke sini mereka sudah betul-betul paham dan sudah mandiri melakukan peminjaman sendiri dan pencarian buku sendiri. Jadi meringankan beban para pustakawan yang nanti pustakawan itu hanya meletakkan buku, kemudian mengidentifikasi buku satu persatu dan menggiring mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Dan mukanya muka-muka yang bahagia-bahagia, tegang gitu ya tuh, karena mereka memang mungkin tercengang perpindahan antara perpustakaan sekolah di daerah masing-masing dan sekolah dan perpustakaan yang ada di kampus pasti beda, isinya juga beda, fasilitasnya juga beda, dan suasananya pun juga beda. Saya harapkan semangatnya juga berbeda. Posisinya tersedia. Lihat di posisi. Berarti ada catatan lagi. Kalau nanti sudah beres sudah habis. Jalan-jalan. Nah, ini Pak Joko sedang keliling di setiap lorongnya dari rak-rak buku yang pastinya sudah ada nomor sendiri-sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari mulai 0 sampai 900, ya. Jadi itu nih, Anda telusuri semuanya, ada ribuan buku yang ada di sini dan tidak mungkin habis untuk dibaca. Teknik sipil. Baru Fajar. Aceh, Pak. Jangan lihat semua ya. Yang nulis pembangunan. Dari rencana pasang Ahmad Taufik Heri Susanto. Lihat tambahnya. Kalau di bawah tahun 2000 ini 2007 berarti nggak ada. 2007 sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi digital. Kalau di sini dia nyari nggak ketemu. Terus ini misalnya cek aja. Di dalam itu ada. Ini KS 066 2016 juga nggak ada. Jadi terakhir 2021 atau 2020. Kalau sipil sih hanya sedikit ya, kita langsung ke tempat sana bisa. Kalau mau lihat ini 2014. Apa langsung ke tempat saja. Ini namanya udah tahu penting. Masuk.
ke ruangan khusus tugas akhir ataupun skripsi atau jurnal ya. Semuanya ada di sini dari kakak-kakak tingkat. Ya, bagus. Nggak bisa. Karena apa namanya? Setiap orang masing-masing satu. Ini misalnya jelas coba salah satu tulis bareng jembatan apa gitu. Ya. Apa jarinya? Jembatan ya? Jembatan. Quick. Sip. Ini ada persentase penambah panjang tulangan untuk head component. Caranya di pekerjaan yang atas di bawah. Ini pas posisi. Oh ya. Ini sudah masuk di kelas saya untuk mencari referensi bagaimana penulisan sampul karya tulis ilmiah, contohnya adalah tugas akhir sesuai dengan program studi mereka ya. Jadi kita belajar tentang kebahasaan, bagaimana bahasa yang digunakan dalam penulisan tugas akhir, dimulai dari sampul kemudian masuk di kelengkapan dan masuk di bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya bagaimana bahasanya ya. Jadi bukan masalah kontennya atau isinya, tetapi masalah kebahasaan yang digunakan. Nah, ada juga itu yang sudah dapat dan sudah mulai menganalisis ya tentang kebahasaan yang digunakan dari tahun ke tahun. Jadi tugasnya adalah membandingkan dua tugas akhir di tahun yang berbeda. Yang salah mana lagi? 1 untuk 2. Salah. Diajukan untuk melengkapi persyaratan akhir. Boleh persyaratan akhir kan, bukan tugas akhir. Persyaratan akhir program pendidikan Diploma 3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Yang salah yang mana? Tuh, karena pakai huruf kapital, harusnya huruf kecil. Yang kedua apa? Penulisan di diploma harusnya penulisannya bagaimana? Tiganya bagaimana? Diploma 3 TIGA. Romawi atau Arab? Iya. Huruf itu, huruf angka itu ada 2, 1 angka Arab, 1 angka Romawi. Arab itu yang biasa digunakan, 1, 2, 3 itu Arab. Yang angka Romawi seperti ini. Berarti pakainya apa? Arab pakainya. Kemudian ada singkatannya kurung buka, terus D huruf kapital, terus salah. Salah. D kapital, terus garis hubung 3 kurung tutup. Arab.